Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah nama baru di kabinetnya. Dua per tiganya itu mendukung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan hari ini Bang, kita mau menyoroti soal reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu. Dan dari posisi yang diisi oleh Pak Jokowi ini untuk menteri-menteri yang digantikan itu kebanyakan diisi oleh relawan Jokowi terdahulu. Tuh. Nah, apakah ini merupakan langkah politik dari Pak Jokowi untuk istilahnya apa ya, mengamankan, kalau kasarnya dinastinya gitu kali ya? Ya, mengamankan dinasti itu konsepnya seperti apa? Kalau mengamankan dinasti kan nggak mungkin dia pakai orang lain, dia harusnya pakai keluarganya dia kan begitu. Oke. Tapi kan sekarang ini orang lain semua, bukan keluarganya dia. Satu. Yang kedua, kalau bicara masalah apa namanya orang-orang yang dia pakai adalah relawannya dia, gitu ya. Ini sebenarnya udah hal yang tidak aneh di perpolitikan di Indonesia. Sekarang kenapa kita harus menghebohkan bahwa Pak Jokowi itu mereshuffle lalu menggantikannya kepada relawannya dia, lalu kita bikin seolah-olah seheboh ini gitu. Dari presiden pertama sampai presidennya saat ini adalah Pak Jokowi, yang duduk di kabinet semuanya pasti adalah orang-orang yang mendukung penuh kebijakannya si presiden gitu. Betul nggak? Siapa coba yang terdahulu siapa? Pak SBY juga begitu, rata-rata juga relawan yang dia pakai, orang-orang yang istilahnya pada saat itu mendukung partai koalisi dan sebagainya kan, yang untuk didudukkan di kabinet gitu. Jadi ini nggak ada yang heran lah dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu sepertinya sudah menjadi hal yang biasa gitu. Kenapa bisa gua kalau misalnya jadi presiden, Bun, gua akan memilih orang-orang yang akan menjadi relawan gua. Itu akan jauh lebih terjamin kepercayaannya, lebih terjamin loyalitasnya dibandingkan orang-orang yang gua pakai dari luar. Sebatas hanya profesional, dia jago tapi dia tidak punya rasa soliditas atau loyalitas kepada pimpinan begitu. Nah, sekarang kita lihat para relawan ini kan semua mendukung dulunya mendukung Pak Jokowi. Otomatis mereka jauh lebih paham tentang apa yang Pak Jokowi akan lakukan. Mulai dari program-program dia jangka pendek, jangka panjang, kan, jangka menengah, jangka panjang kan begitu. Mereka paham semua karena mungkin relawan-relawan ini juga ikut turut serta dalam menyusun program Pak Jokowi sebagai visi misinya ketika nanti dia menjadi seorang pemimpin kan begitu. Nah, sekarang kondisinya adalah Pak Jokowi sendiri memilih si relawan-relawan ini. Karena itu pula mungkin alasannya kan begitu kan, karena relawan-relawan ini yang mendukung Pak Jokowi, nggak mungkin pula mereka istilahnya ingin mengkhianati Pak Jokowi, kan begitu, dengan rasa loyalitas yang mereka punya gitu ya di dalam pemerintahan, di dalam kabinet gitu. Tentunya untuk menjaga nama baik Pak Jokowi yang mereka naikkan pada saat itu, kan mereka yang mendongkrak nama Pak Jokowi, relawan-relawan ini kan, ya mereka pastinya tidak akan korupsi. Nah begitu, mereka akan menjaga itu. Kalau mereka korupsi ya berarti mereka mencela Pak Jokowi, kan begitu. Nah, karena mereka yang naikkan, masa mereka yang mau jatuhkan? Kan intinya begitu. Justru menurut gua menggunakan relawan itu bagus. Karena kalau ada apa-apa ya kita gampang langsung tembak Pak Jokowi kan begitu. Tapi terkesannya jadi apa ya Bang? Kayak ini kan udah mepet nih ya, pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi gitu. Apa gitu yang bisa dilakukan dengan waktu segitu singkatnya? Jadi kalau terkesannya nih kayak sekedar bagi-bagi jatah, lu belum kebagian naik nih, lu udah dukung gua dulu. Nah ini ada beberapa bulan lagi naiklah gitu. Kalau kelihatannya gitu kan. Enggak sih, kalau menurut gua bukan arahnya ke sono. Karena waktu tinggal sedikit lagi. Pak Jokowi itu
sementara ada satu urgensi terhadap si pemerintahan tersebut, terhadap si kementerian tersebut harus ada pemimpin yang jelas. Oke. Kalau kemarin Kominfo misalnya PLT-nya itu diberikan kepada siapa namanya Mahfud MD begitu selaku Menko Polhukam, berapa banyak hal yang akan dilakukan oleh Menko Polhukam begitu kan, tugasnya sangat berat sekali dan sangat nggak gampang lah menjadi Mahfud MD kalau dia rangkap jabatan sebegitu banyak. Iya. Sehingga ya Pak Jokowi, aduh ini harus ada yang menjalankan. Oke. Jadi harus cari orang yang percaya supaya di akhir-akhir masa jabatannya bisa setidaknya berjalan sampai di ujung tidak ada gangguan. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Gitu. Soalnya ya itu tadi kasus yang posisi yang diberikan itu kan juga kayak Menkominfo Ya. yang kasusnya terakhir begitu berat gitu kan. Ya. Kira-kira terselesaikan nggak tuh? Ya terselesaikan kan sekarang sudah masuk ke dalam ranah hukum ya kan, biar ya pihak penegak hukum yang menjalankannya selaku menteri ya tetap melaksanakan tugas yang menteri saja. Oke. Memang Menkominfo itu hanya mengurusi BTS itu, tapi banyak hal-hal administratif dalam negara yang memang harus diselesaikan di bidangnya sesuai dengan Kementerian Kominfo itu. Gitu. Oke. Dan ini mengurangi lagi satu kursi untuk Nasdem ya? Gua rasa Nasdem sudah juga tidak berharap banyak lah untuk masuk ke Kominfo lagi kan begitu, karena posisinya juga kondisinya sudah terlihat sekali bahwa berseberangan kan begitu, karena kita lihatlah begitu habis apel siaga kemarin Nasdem begitu kencang terhadap pemerintahan. Justru yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh rakyat adalah Nasdem menarik lagi 2 menterinya dari sana. Seharusnya gitu. Harusnya begitu. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Gitu. Apakah akan terjadi, Bang? Kalau menurut Abang? Kalau terjadinya sekarang, Nasdem akan terlihat elok. Tapi kalau terjadinya lebih panjang lagi, ya Nasdem terlihat seperti tidak mau rugi. Betul. Iya kan? Tidak mau rugi. Aduh masih ada sedikit lagi gitu. Jalanin gitu. Nanti pas begitu dekat-dekat pemilu baru dikeluarkan. Iya. Nah itu kan malah menurut gua adalah hal yang tidak mau rugi kan begitu kan. Nah sehingga jangan sampai masyarakat menilai Nasdem itu tidak mau rugi atas masa jabatannya kementerian menteri tersebut. Harusnya Nasdem sekarang adalah momen yang tepat, bahkan sebenarnya terhitung saat ini sebenarnya sudah mulai terlambat. Nah tapi kalau memang dia mau bertarung ya all out lah, tarik menterinya begitu. Berarti belum all out nih ya? Ya. Ayah deh. Kapan nih Pak Surya Paloh akan all out? Gitu kan kita lihat. Gimana mau tanya sama Pak Surya Paloh? Ini udah nanya tadi, Pak Surya Paloh kira-kira kapan mau all out? Ya, kita lihatlah menteri-menteri baru yang ditunjuk oleh Pak Jokowi yang merupakan relawan-relawannya Pak Jokowi itu sendiri. Tapi gua kenapa nggak dapat jatah ya? Nah, lu relawan nggak dulu? Wah, makanya tuh update. Update nih. Oh, gue tahu. Kurang all out kali Pak Surya Paloh. Belum dapat deh. Nah, itu dia belum kebagian jatah nih yang sebelah sini. Enggak lah, gue nggak mengharapkan itu. Yang penting Indonesia ini bisa menjadi negara yang hebat, luar biasa. Bagus, gue orang yang nggak haus akan jabatan. Sampai pusing-pusing, betul nggak? Yoi, yang penting kita santai, dapat duit, dapat cuan. Dapat cuan, punya duit, ya kan? Lu punya uang, lu punya kuasa. Tai. Oke, teman-teman penting, orang-orang penting, mudah-mudahan para menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi yang merupakan relawan ya bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dari menteri-menteri sebelumnya. Oke, tetap di Ngobrol Penting. Thank you.